Hadirin ikhwatu iman dimanapun Anda berada, insyaallah dari Masjid Manarul Islam akan menyelenggarakan kultum kuliah 7 menit, mungkin juga kulsum kuliah 10 menit. Mudah-mudahan ini bermanfaat bagi ikhwatu iman sekalian, mengingat pengajian secara terbuka belum bisa dibuka. Maka mari kita manfaatkan dengan kajian-kajian yang pendek saja, ya kuliah 7 menit. Mudah-mudahan ini juga menjadikan bekal bagi hadirin ikhwatu iman dalam menghadapi situasi-situasi seperti ini. Hadirin ikhwatu iman, pertama-tama saya ingin sampaikan sikap seorang muslim dalam menghadapi virus corona yang tentu saja sampai sekarang masih terus mengganggu dan mencemaskan kita semua. Sehubungan dengan merebaknya virus corona yang menakutkan, maka persiapan manusia juga beragam dalam menghadapi virus tersebut. Ada yang menimbun sembako karena ada kekhawatiran sulit mendapatkannya. Ada yang mencari APD, alat pelindung diri, masker juga yang lainnya. Maka umat Islam hendaknya punya pegangan apa yang harus dipersiapkan dalam menghadapi merebaknya virus corona ini yang berbahaya baik secara fisik maupun psikis. Maka dalam kesempatan ini ingin saya membekali saudara-saudara kami ikhwatu iman dengan virus yang tengah melanda ini tetap membawa kebaikan dan bagi umat Islam, dapat membawa rahmat dan terhindar dari laknat Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya urusan orang yang beriman semuanya pasti baik. Jika mendapatkan keuntungan, ia bersyukur dan itu satu kebaikan baginya. Dan jika mendapatkan musibah, ia bersabar dan itu juga merupakan kebaikan bagi dirinya. Demikian juga dengan melandanya virus corona ini, mudah-mudahan menjadi kebaikan dan peringatan bagi kita semua. Virus corona adalah virus yang tengah melanda setiap negara di dunia tanpa terkecuali, baik di Asia, Eropa, Amerika, Afrika, bahkan di negara Israel sekalipun. Setiap negara sudah khawatir dan merasa kewalahan dalam menghadapi virus corona. Ribuan orang, puluhan bahkan ratusan dokter dan profesor telah meninggal. Sekian banyak pejabat yang terpapar virus corona. Demikian juga menteri dan perdana menteri. Bahkan pemain sepak bola pun tidak terlepas dari sasaran virus tersebut. Maka semua itu cukup mengkhawatirkan umat manusia di dunia. Sementara obat penangkalnya belum ditemukan mana yang pasti obatnya. Puluhan triliun atau mungkin ratusan triliun yang telah dikeluarkan untuk menghadapi virus corona yang sedang merebak ini. Maka dalam hal ini umat Islam mesti meyakini bahwa virus corona ini adalah ciptaan Allah. Tidak ada dokter ataupun profesor yang dapat menciptakan virus corona.
Para ahli saja belum dapat menjawab apa itu virus corona, dari apa diciptakannya, sebesar apa virus corona itu, bagaimana cara membiakannya, dan bagaimana cara membunuhnya. Tetapi umat Islam jangan bersuudzon, berburuk sangka kepada Allah. Mengapa Allah menciptakan virus seperti ini yang merugikan dan membahayakan umat manusia? Umat Islam tetap harus meyakini bahwa A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Rabbana ma khalaqta hadza batila. Ya Allah, kami ya Allah, tiadalah Engkau menciptakan semua itu sia-sia. Maksudnya semua ciptaan ya Allah itu pasti ada hikmahnya, di balik itu tidak sia-sia. Tetapi tentu saja di balik semua itu ada ibroh, pelajaran yang berharga bagi kita semua. Di antaranya, kita harus menyadari bahwa di balik kekuasaan manusia itu ada zat yang maha kuasa, yang kuasa untuk menentukan segala-galanya, dan tidak mungkin kekuasaannya dapat ditolak oleh siapapun, sebagaimana ditegaskan dalam Al-Quran, wa'alamu annakum ghairu mu'ajizillah, dan ketahuilah bahwa kamu sekalian itu tidak akan dapat menentang kekuasaan Allah. 1. 2. Kita semua mesti yakin bahwa apapun musibah yang menimpa di bumi ini adalah kehendak Allah. Sebagaimana dijelaskan dalam firman-Nya, ma asoba min musibatin illa biidznillah, wa may yu'min billah yahdi qalbah, wallahu bikulli syai'in alim. Tidak ada suatu musibah pun yang menimpa seseorang kecuali dengan izin Allah. Dan barang siapa yang beriman kepada Allah, niscaya Dia akan memberikan petunjuk kepada hatinya, dan Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Ayat ini menegaskan bahwa apapun musibah yang terjadi adalah atas izin Allah. Dan barang siapa yang beriman kepada Allah, pasti Allah akan memberikan petunjuk kepada hatinya untuk mencari solusinya. 3. Allah menimpakan musibat ini agar manusia merendah diri atau merendahkan hati kepada Allah. Hal ini sebagaimana ditegaskan dalam firman-Nya, walaqad arsalna ila umamin min qablika fa'akhad nahum bil ba'sa wad-dharra la'allahum yadharraun. Dan sesungguhnya kami telah mengutus rasul-rasul kepada umat-umat yang sebelum kamu. Kemudian kami siksa mereka dengan menimpakan kesengsaraan dan kemelaratan, supaya mereka memohon kepada Allah dengan tunduk dan merendahkan diri. Ayat ini menunjukkan bahwa Allah menimpakan kesulitan dan kesusahan itu agar manusia merendah diri kepada Allah, kembali kepada jalan yang diridhoinya. Jangan angkuh dengan teknologinya dan kekuasaannya, karena di balik itu ada zat yang maha kuasa. Allah menciptakan ayat-ayat Qur'aniyah dan ayat-ayat kauniyah agar manusia sadar
untuk mengabdi dan berbakti kepadanya. Bagi orang yang kuat imannya, dengan ayat Qur'aniyah pun sudah cukup untuk menggugah kesadarannya untuk mengabdi dan berbakti kepada Allah. Tetapi ada juga orang yang baru tergugah kesadarannya dengan ayat-ayat kauniyah, seperti dengan terjadinya bencana tsunami, gempa bumi, angin puting beliung, letusan gunung Merapi, dan yang lainnya. Dengan peristiwa gempa bumi saja langsung manusia sadar untuk mengucapkan La ilaha illallah atau Allahu Akbar. Ada juga orang yang dengan ayat kauniyah juga tidak dan belum sadar, malah menanggapinya hanya bencana alam saja, seperti putra Nabi Nuh alaihissalam di saat terjadi banjir bah yang melanda, dan ketika diajak oleh Nabi Nuh untuk ikut naik perahunya, dia menjawab, qala sa'awi ila jabalin ya'simuni minal ma. Biarlah ayah, kata anaknya menjawab, aku akan mencari perlindungan ke gunung yang dapat menyelamatkan dari air ini. Nabi Nuh langsung menjawab, qala la'asimal yauma min amrillah. Nuh berkata, tidak ada yang dapat menyelamatkan dirinya hari ini dari siksa Allah. Tetapi putranya tidak mau memenuhi ajakan ayahnya, dan dia termasuk orang yang ditenggelamkan.